Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas dengan materi Hukum Pembangunan dan Infrastruktur. Pertama-tama perkenalkan, saya Imali Pratama dan anggota kelompok saya. Saya Muhammad Irfan Yulianto dengan NPM C1C023042. Saya Muhammad Fadil Darmawan dengan NPM C1 C023094. Baik, materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Nah, di sini pertama definisi yaitu infrastruktur fisik dan sosial mencakup kebutuhan dasar yang mendukung fungsi ekonomi, sektor publik dan swasta. Infrastruktur fisik atau teknis terdiri dari jaringan fasilitas seperti jalan, kereta api, air bersih, bandara, waduk, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pelabuhan yang memperlancar aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa. Infrastruktur sosial mencakup fasilitas dasar seperti sekolah dan rumah sakit yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu ada penataan uang. Definisinya, penataan uang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan uang, dan pengendalian pemanfaatan uang untuk mewujudkan tertib tata ruang. Asas tujuan dan manfaat. Penataan uang bertujuan menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan produktif dengan asas keterpaduan, keberlanjutan, dan keadilan. Klarifikasi dan hak masyarakat. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem wilayah, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Fungsi utama, kawasan lindung dan budidaya, serta nilai strategis, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memanfaatkan, dan mengajukan keberatan terhadap rencana tata ruang yang tidak sesuai. Mereka juga wajib menaati rencana tersebut dan memberikan akses ke kawasan publik. Penyelesaian sengketa. Sengketa dalam penataan uang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan. Pelanggaran yang menyebabkan perubahan fungsi ruang dapat dikenakan sanksi pidana. Next. Selanjutnya itu adalah pembebasan tanah. Sejarahnya, sejak tahun 1961, eh, peng- peng- sejak tahun 1961, aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengalami berbagai perubahan yang seringkali menimbulkan konflik. Pada tahun 2012, disahkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Pembebasan Tanah. Undang-undang ini bertujuan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menghormati hak-hak hukum terkait. Pengertian, pengadaan tanah adalah penyedia tanah dengan kompensasi adil mencakup objek berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang terkait dengan tanah. Asas dan tujuan. Pengadaan tanah didasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, kepastian, keterbukaan, dan keberlanjutan. Kesepakatan harus dicapai tanpa paksaan antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukannya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nasional serta melindungi hak-hak pihak terdampak. Pokok pengadaan tanah dan ganti rugi. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan fasilitas publik. Penilaian ganti rugi dilakukan oleh lembaga pertahanan sesuai peraturan yang berlaku dengan bentuk kompensasi berupa uang, tanah, pengganti, dan atau opsi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelepasan tanah dan hak masyarakat. Pelepasan tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau BUMN dilakukan oleh pejabat berwenang. Masyarakat berhak mengetahui rencana pengadaan tanah dan memiliki kewajiban mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk proyek kepentingan umum. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah pembangunan kawasan terpadu. Pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah upaya strategis dalam pengembangan infrastruktur untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi. KEK dirancang untuk memaksimalkan industri ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi dengan tujuan mempercepat perkembangan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Definisinya adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan dengan batas tertentu di Indonesia yang diberikan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing internasional. KEK mencakup berbagai zona seperti industri, pariwisata, dan teknologi. Selanjutnya adalah kriteria lokasi. Kriteria lokasi KEK harus sesuai dengan tata ruang wilayah, tidak mengganggu kawasan lindung, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, berada di jalur perdagangan atau pelayaran internasional, serta memiliki batas yang jelas. Selanjutnya, Dewan Nasional KEK.
Pengembangan KIK diawasi oleh Dewan Nasional yang terdiri dari menteri dan kepala lembaga pemerintah, serta Dewan Kawasan yang melibatkan wakil pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, Badan Usaha Pengelola KIK. Penyelenggaraan KIK dilakukan oleh badan usaha yang dapat berupa BUMN, BUMD, koperasi, swasta, atau badan usaha patungan antara swasta dan pemerintah. Selanjutnya, perizinan satu pintu. Regulasi mengenai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP bertujuan menyederhanakan proses perizinan untuk penanaman modal. PTSP memfasilitasi pengurusan perizinan dan non-perizinan dari permohonan hingga penerbitan dokumen dalam satu lokasi. Pengertiannya, PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu adalah layanan terpadu yang memproses perizinan dan non-perizinan dengan pelimpahan wewenang dari instansi terkait. Asas dan tujuan PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dilaksanakan dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kesetaraan, dan efisiensi. Tujuannya adalah mempermudah investor dalam memperoleh perizinan melalui layanan yang cepat, tepat, sederhana, dan transparan. Selanjutnya, penyelenggaraan dan pembiayaan PTSP. PTSP dikelola oleh BKPM di tingkat nasional dan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Pemerintah menangani investasi strategis nasional termasuk yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, industri prioritas, dan penanaman modal asing. Pembiayaan PTSP di BKPM bersumber dari APBN, sedangkan penerimaan dari perizinan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang diserahkan kepada kementerian terkait. Selanjutnya, pelaporan kinerja. BKPM melaporkan kinerja PTSP kepada Presiden setiap tahun dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanaman modal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Undang-Undang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian bertujuan menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan industri nasional yang memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Regulasi ini mengatur hal-hal berikut. Untuk definisinya, perindustrian mencakup semua kegiatan terkait industri, industri hijau, dan industri strategis menjadi fokus dengan kawasan industri sebagai pusat kegiatan. Untuk asas tujuan dan rencana induk industri, perindustrian berlandaskan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, dan pemerataan dengan tujuan memperkuat industri nasional yang mandiri, berdaya saing, serta meratakan pembangunan industri. Rencana induk pembangunan industri nasional disusun untuk periode 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya, budaya lokal, perkembangan ekonomi, dan tata ruang wilayah. Pengembangan wilayah dan infrastruktur industri. Pengembangan wilayah industri dilakukan berdasarkan tata ruang wilayah dengan tujuan meningkatkan daya saing dan nilai tambah daerah. Pemerintah juga menjamin infrastruktur industri yang mencakup Standar Nasional Indonesia atau SNI, jaringan energi, telekomunikasi, air, sanitasi, dan transportasi yang dapat disediakan oleh pemerintah BUMN atau swasta. Next. Untuk dukungan kompetensi, kreativitas, dan pembiayaan, maaf, Standar Kompetensi Kerja Nasional ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah mendukung inovasi masyarakat melalui ruang untuk kreativitas, pengembangan industri kreatif, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pembiayaan industri dapat bersumber dari pemerintah atau swasta, disediakan dalam bentuk pinjaman, hibah, atau penyertaan modal. Industri kecil, menengah, dan strategis. Pemerintah mendukung industri kecil, maaf. Pemerintah mendukung industri kecil menengah untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi kemiskinan melalui kebijakan dan fasilitas yang relevan. Pengelolaan industri strategis diatur dalam hal kepemilikan, perizinan, produksi, dan distribusi untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Lalu untuk peran masyarakat, masyarakat turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri, memiliki hak untuk menyampaikan informasi, serta mendapatkan perlindungan dari dampak negatif industri.
Baik, yang terakhir ada lembaga pembiayaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang kompetitif dengan perizinan sederhana dan suku bunga rendah. Infrastruktur di berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, KEK, pelabuhan, industri transportasi, telekomunikasi, ketenagalistrikan, pariwisata, dan perumahan adalah penggerak utama ekonomi Indonesia. Lembaga pembiayaan khusus untuk infrastruktur yang masih kurang dikenal dibandingkan lembaga pembiayaan industri berperan krusial untuk meningkatkan daya saing infrastruktur nasional. Lembaga ini dirancang untuk menyediakan pembiayaan investasi jangka menengah hingga panjang dengan bunga lebih rendah dari bank komersial, memudahkan investor dalam pembiayaan modal kerja dan investasi awal yang besar. Karakteristik investasi infrastruktur yang berjangka panjang dan membutuhkan dana besar membuat sektor swasta dengan berpartisipasi jika tidak ada jaminan dari lembaga pembiayaan infrastruktur. Diharapkan pembentukan lembaga ini diatur dalam undang-undang khusus dan diselaraskan dengan peraturan terkait lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi yang bisa dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.